Halo Ibu dan Bapak, salam dan bahagia. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum. Pasti kita semua sudah mendengar bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia berubah lagi. Dan tentunya banyak dari kita bertanya-tanya, berubah lagi? Mengapa sih berubah terus? Baik, sebelum mengetahui alasan perubahan kurikulum, mari kita coba mengingat. Sejak masa kita sekolah hingga sekarang masa anak-anak kita sekolah, sudah berapa kali kurikulum berubah? Menurut data dari kelasimpian.com, tercatat sudah 10 kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia sejak 1947. Di antara 10 kurikulum tersebut yang diterapkan di masa pendidikan ibu dan bapak sampai anak-anak kita, mungkin yang sudah kita kenal dengan kurikulum 1984 atau CBSA, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Nah, sekarang kita sudah harus berkenalan lagi dengan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Dalam video ini saya akan menguraikan satu persatu tentang pengertian kurikulum, fungsi dan peran kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, dan apa langkah kita selanjutnya. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah seluruh proses pembelajaran. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Dalam merancang dan mengembangkan kurikulum, kita harus mempertimbangkan kompetensi apa yang dimiliki murid, bagaimana proyeksi tentang masa depan, dan bagaimana membantu murid mengembangkan potensinya tersebut. Ibu dan Bapak perlu diingat bahwa murid menjadi acuan dari kurikulum itu sendiri, maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu, apa fungsi dan peran kurikulum? Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan pembelajaran. Guru dan orang tua dapat menggunakan kurikulum sebagai panduan dalam mendampingi murid dan anak dalam proses pembelajaran. Dalam memandu proses pembelajaran, fungsi dan peran kurikulum ini harus dioptimalkan dengan memperhatikan 3 hal berikut. 1. Mewariskan nilai budaya dan masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid atau anak-anak kita yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Apakah ibu dan bapak masih ingat masa-masa sekolah kita dulu? Dulu kita belajar mengerjakan tugas dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, atau kita harus rela berlama-lama di warnet demi mendapatkan informasi yang kita perlukan. Sekarang anak-anak kita dengan mudah dan cepatnya dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan melalui aplikasi digital pada gawai mereka. Anak-anak generasi Z dan Alpha memang tak dapat dipisahkan dari media sosial. Guru bukanlah lagi satu-satunya sumber belajar. Kalau dulu kita ditanya, apa cita-cita kita? Jawaban kita mungkin menjadi dokter, polisi, atau guru. Sekarang, cita-cita anak kita sangat beragam, bahkan profesi-profesi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti YouTuber, animator, influencer, beauty blogger, atau juga bisa menjadi pemerhati sosial dan lingkungan. Kalau kita perhatikan, perubahan zaman ini juga mempengaruhi bagaimana anak-anak kita berkomunikasi, bagaimana mereka memandang diri dan lingkungannya. Betapa zaman memang sudah berubah ya Ibu dan Bapak. Oleh sebab itu, proses pembelajaran juga harus diadaptasi sesuai dengan perubahan zaman, disesuaikan dengan kebutuhan murid demi mempersiapkan kehidupan di masa depan. Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya, bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional juga harus diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, serta keadaan lingkungan sekitar. Itulah mengapa masing-masing satuan pendidikan atau sekolah bisa mengembangkan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.
Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan pada banyaknya materi atau konten, melainkan konten materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Penggunaan siklus inquiry menekankan rasa ingin tahu apa, mengapa, bagaimana, sehingga proses pembelajaran bermakna akan terus berlangsung sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian diharapkan murid dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Dalam kurikulum Merdeka, hal-hal tersebut menjadi karakter dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan guru fleksibilitas dalam mengajar sesuai dengan kapasitas muridnya, atau biasa dikenal dengan istilah teaching at the right level. Guru dapat melakukan pembelajaran terdiferensiasi karena kompetensi murid pada tiap fase mungkin berbeda. Lantas, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan untuk melakukan proses pembelajaran yang berfokus pada murid? Ibu dan Bapak, ada sebuah pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat, orang tua dan guru yang merupakan 3 pilar dalam pendidikan harus ikut terlibat, berkolaborasi maksimal demi masa depan anak-anak kita. Guru memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid, pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak dalam bidang pendidikan harus selalu peduli dengan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dalam mengembangkan kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid sebagai rujukan. Mari Ibu dan Bapak semuanya, kita sebagai guru, orang tua, dan masyarakat tetap semangat dalam mendampingi proses belajar anak-anak kita demi mempersiapkan mereka menjalani masa kini dan menghadapi masa depan. Kita juga harus selalu siap dengan segala perubahan yang terus terjadi. Kita harus peduli, kita harus selalu ingin tahu dan belajar terus-menerus bersama anak-anak kita. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak.